tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Nah, ini dia. Laku keras. Karena memang banyak yang kayak gitu. 6 April tahun 2025, drama bersiri bid'ah ini telah mencatatkan lebih daripada 2.5 bilion tontonan. Iya. Di pelbagai platform digital dan media sosial view, menjadikan dia drama nombor 1 di view Malaysia dan juga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Oke guys, hari ini kita masih melanjutkan lagi mereaction ceramah ustadz-ustadz dari Malaysia. Dan kita lanjutkan lagi hari ini melihat salah satu video dari Ustadz Badlisa Alauddin. Nah ini judulnya ini sedang hangat-hangatnya ya diperbincangkan ya, yaitu adalah tentang drama atau series bid'ah yang sangat populer banget di Indonesia guys. Nggak tahu kalau di Malaysia nggak begitu populer ya, tapi kalau di Indonesia memang populer banget. Karena di Indonesia tuh memang, yang setahu aku ya, memang banyak yang kayak gitu tuh, yang melenceng kayak gitu tuh ya. Tapi kebanyakan orang juga nggak berani speak up gitu kan. Dan beberapa hari lalu juga aku sudah mengupload video tentang tertangkapnya pemimpin pesantren, pondok pesantren di Indonesia itu yang melakukan hal yang agak-agak mirip lah dengan film bid'ah itu ya. Jadi santriwatinya tuh speak up, melapor kepada polisi. Nah akhirnya terungkap lah itu gara-gara santri-santrinya tuh menonton film bid'ah ini ya. Jadi ini judulnya adalah rahasia kenapa drama bid'ah laku keras di Indonesia. Ini ceramahnya baru juga ini ya. Ya langsung aja deh kita lihat ya guys ya. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Le? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Hari ini di kalangan warga maya sedang trending satu drama bersiri yang dipanggil bid'ah. Ya. Maka terkenalah petikan dialog-dialog watak utama drama itu, iaitu Walid Muhammad Mahdi Iman, lakonan Faizal Hussein. Faizal Hussein ya. Walid nak Dewi boleh trending. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan macam-macam dialog lagi. Semua dialog ini mencetuskan pelbagai parodi di platform-platform sama ada TikTok, Instagram dan bagai-bagai lagi. Betul. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang Sampai tak orang pernah dengar cerita hafal-hafal. ini, cerita atau drama ini ditayangkan secara eksklusif di platform penstreaman View yang bermula pada 6 Mac 2025. Aku jujur ya guys ya, belum nonton sampai akhir ya, baru 2 episode 3 episode kalau nggak salah. Yang sudah nonton sampai akhir itu istriku guys. Dia ya kan biasanya cewek-cewek memang seneng banget apa series-series kayak gitu ya. Kalau aku kurang suka series-series yang kayak gitu tuh. Cewek-cewek emak-emak gitu yang suka itu ya. Dia tahu banget kalau istriku tuh hafal setiap ceritanya setiap episode itu. Dengan bulan Ramadan,
Jadi Bid'ah ini drama bersiri, dia ada 15 episod dan setiap satunya durasinya kira-kira setengah jam. Apa kisah tentang drama ini sampai viral sangat? Berkenaan kumpulan ajaran sesat jihad ummah. Yang mana dalam drama itu ditampilkan imej bagaimana Walid Muhammad Mahdi Iman ini, dia seorang guru atau tuan guru, tetapi mengambil kesempatan daripada anak-anak muridnya, terutama pelajar-pelajar perempuan. Sebab itulah pelajaran juga untuk kita para asatizah, ustaz-ustaz, penceramah yang handsome, good looking apa semua. Jaga-jagalah dalam soal dengan muslimat atau dengan peminat-peminat perempuan ini. Iya. Baik itu ulama salafus salih, mereka sangat menjaga diri daripada pencampuran melampau dengan muslimat ataupun wanita. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ini pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Dia sendiri walaupun dia ulama, dia mengatakan ma syai'un akhwafu alayya minan nisa'. Aku dalam hidup tak takut apa-apalah, hantu ke takut tak ada, aku tak takut orang pun aku tak takut. Tetapi yang aku boleh takut perempuan, katanya. Takut. Tapi memang kalau lelaki itu 3 itunya apa? Racunnya itu ya guys ya, harta, tahta, wanita ya guys ya. Cuman itu aja. Takut dalam arti kata godaan itu. Ada juga seorang ulama nama Atha bin Abi Rabah. Dia ni mufti Mekah. Mufti Mekah. Kata dia, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insya-Allah aku amanah. Tapi kalau aku ditinggal berdua-duaan dalam sebuah kamar dengan seorang wanita, aku tak tahu apa kesudahannya nanti. Ini yang bercakap mufti Mekah ini. Mufti Mekah aja Hati-hati. ngomong kayak gitu ya. Abu Nu'aim dia ada membawakan penjelasan ulama dalam kitab Hilyatul Awliya. Disebutkan janganlah kita berdua-duaan dengan wanita walaupun berdalil nak mengajar Al-Quran. Tak boleh. Katalah ustaz yang mengaji di masjid surau, tiba-tiba ada muslimat seorang dua orang dah pencen pun datang jumpa ustaz, boleh tak buat kelas one to one untuk saya kalau ramai-ramai tak boleh fokus, tak khusyuk. Apa nak buat kelas di mana? Buatlah di mana-mana, pucu surau, timbul fitnah pula. Iya. Akhirnya dia kata kita Memang nggak boleh sih kalau berduaan aja gitu ya. Walaupun dia lagi ngajarin Al-Quran gitu, timbulnya fitnah. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain juga ya pasti timbul fitnah yang kayak gitu kalau berdua-duaan. kena mengelak fitnah. Habis nak belajar di mana ustaz? Kita pergi hotel lah, dekat kafe tu biasa tak ada orang. Mula-mula kafe, lepas tu lobby, lepas lobby Kamar. cek lah. Check. Itu masalah. Sebab konon nak menjaga mata orang, dia lupa ada mata selagi, dia panggil mata setan. Ni setan ni dia membisik je. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berjemaah hanya berdua dengan wanita yang tak ada hubungan dengan kita. Tak boleh nggak dalam boleh mazhab ya, guys. Syafi'i. Iya. Tuan-tuan nak semayang asar dah pukul 6, singgah Petronas, singgah surau. Nak semayang seorang rasa tak banyak pahala, rugi. Carilah siapa-siapa berjemaah, Tanja Bangla semua dah semayang. Tiba pergi kaunter adalah budak perempuan jaga kaunter. Dik, dah semayang ke belum? Jom semayang dengan abang, dapat pahala 27 kali ganda. Tuan-tuan dengan walik tu lebih kurang je perangai. Tak dibenarkan. Nggak boleh ya, iya. Kalau nggak ada Sebab hubungan itu ya. bid'ah ini dia agak mengejutkan kerana drama ini tak mungkin tuan-tuan boleh yang tak tahu pun cerita ini, tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Nah, ini dia. Laku keras. Karena memang banyak yang kayak 6 gitu. April tahun 2025, drama bersiri bid'ah ini telah mencatatkan lebih daripada 2.5 bilion tontonan Iya. di pelbagai platform digital dan media sosial view, menjadikan dia drama nombor 1 di view Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun kita tidak ada figure yang tepat berapa juta rakyat Indonesia yang menengok drama bid'ah ini, tapi bila kita tengok data, Indonesia antara penyumbang trafik terbesar ke laman view, lebih daripada 24% daripada jumlah seluruh dunia. Maknanya hampir suku daripada orang yang klik dan tonton drama ini datangnya daripada Indonesia. Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin, bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara.
Iya, memang banyak yang kayak gitu tuh guys. Ya seperti yang aku bilang tadi, orang nggak berani speak up aja. Mungkin aja dia masih di dalam pesantren itu kan takut apalah gitu, nanti takut diapain gitu, takut dikeluarkan atau dia apa gitu kan, nggak berani. Banyak juga yang belum terbongkar sampai sekarang gitu. Banyak yang kayak gitu tuh guys. Kenapa di Indonesia lebih viral cerita-cerita sebegini? Sebab kisah ketua ajaran sesat memang sangat masyhur di Indonesia. Kita tak seteruk mereka kerana kita ada kawalan. Kita ada majlis agama, kita ada jabatan agama. Iya. Majlis Ulama Indonesia mencatatkan ada lebih daripada 300 ajaran sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya banyak guys. Antara yang kita kontrol tak masuk ke negara kita, ni tuan-tuan jangan mandai-mandai pula nak mendaftar jadi ahli buat dah. Pertama, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Yang ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dia mengaku sebagai Nabi selepas daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, Gerakan Fajar Nusantara, dia panggil Gafatar, merupakan metamorfosis daripada Qiyadah Al-Islamiyah yang menyebarkan ajaran menyimpang dan dilarang oleh pihak pemerintah di Indonesia. Ada satu lagi dipanggil Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur dipimpin oleh Aisyah Tusalamah yang mengaku sebagai dia tu kononnya jemaah Nyi Roro Kidul dan dia menyebarkan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga Lia Edin. Lia Edin tahu. Agama Salamullah mengaku menerima wahyu daripada malaikat Jibril, menyebarkan ajaran sinkretis yang menggabungkan pelbagai agama. Lia Edin udah lama itu case-nya itu, waktu aku masih SMA atau sudah kuliah ya. Lia Eden tuh kayaknya sudah lama deh, udah ketangkap, sudah nggak tahu masih hidup apa enggak Lia Eden itu ya. Udah nggak boleh lagi, itu sudah lama itu guys. Kemudian ada satu ajaran yang memang dipantau oleh Indonesia, Haqiqat Balakasuta, melakukan ritual mandi tanpa berpakaian, dan beberapa ajaran lain yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sebab itu fenomena ajaran yang sesat ini begitu teruk sekali. Iya banyak. Sebab itulah aneh-aneh kita merasa bimbang dengan fenomena ini. Ajaran sesat memang satu fenomena yang kita kena akui banyak terjadi menjelang kiamat. Kalau kita di Malaysia saja ada 154 ajaran telah pun dipatuakan sebagai sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, oleh JAKIM. Sesat ini ada orang dipetikai. Yalah, netizen ni kerjanya kan suka petikai. 150-an juga di Malaysia, setengahnya Indonesia berarti 150-an. Karena kan di Indonesia tuh berapa, 230 juta jiwa. Itu yang tercatat ya guys ya. Bisa jadi 300 juta itu orang-orang di Indonesia itu. Ya gimana nggak banyak ajaran-ajaran yang kayak gitu. Malaysia cuma berapa guys? Berapa puluh juta kan? Apa sampai 100 nggak Malaysia? Enggak kayaknya ya. Makanya itu di Indonesia terlalu banyak yang kayak gitu ya. Ya tergantung orangnya masing-masing lah. Cuman walaupun banyak seperti itu, lebih banyak yang normal guys. Jadi banyaknya itu nggak seberapa gitu dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Misalnya banyaknya cuman 5 juta orang kan. Kalau di Malaysia kan sudah terlalu banyak 5 juta kan. Kalau di Indonesia cuman seperberapanya itu. Cuma berapa peratusnya aja kalau di Indonesia. Dia kata, apa indikator JAKIM nak menyesatkan kami? You siapa? Pandai-pandai engkau sesatkan kumpulan kita orang. Kita orang ni betul, tapi kenapa kamu sesatkan? Kenapa Jabatan Agama Islam Selangor sesatkan kami? You siapa? Kita ingin terangkan bahawa nak meletakkan hukum sesat kepada mana-mana kumpulan ni bukan dilakukan cara suka-suka hati. Bukan dilakukan semasa nak mengisi masa-masa lapang hari Minggu. Tak ada. Bukan, tak ada. Apa nak buat hari ni? Jom sesatkan kumpulan ni nak. Jom WhatsApp group. Bukan begitu. Iya, so ada kajiannya pasti. Nak menyesatkan satu kumpulan, itu besar sungguh dia punya peranan yang dimainkan oleh banyak pihak. Sebagai saya ambil contoh Jabatan Agama Selangor. Jabatan Agama Selangor ni, dia berfungsi sebagai pelaksana kepada keputusan Fatwa Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, yang mana dalam Jawatankuasa Fatwa ada ulama, ada pakar syariah, ada pakar usuluddin, pakar akidah, ada ahli-ahli akademia dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Ya pasti banyak orang sebab terlibat itu, kan. Apabila satu fatwa mengatakan okey kumpulan A engkau sesat,
Itu bukan suka-suka hati. Dah Iyalah, pasti dikaji benar-benar. Maklumat daripada Bukit Amannya, IPK-nya, IPD, semua kita ada maklumat daripada special branch. Buatkan, ada masa perlu kita panggil pula orang yang terlibat, panggil, tunjuk sebab, beritahu. Kemudian barulah diletakkan hukum sesat. Bukan senang. Iya, betul. Sebab itu kepada orang atau pengikut atau ketua kumpulan ajaran sesat yang tak puas hati, mereka boleh bawa kes ke mahkamah syariah untuk penilaian semula. Tak ada masalah, lawan lah. Oh, boleh Maknanya lawan bukannya situ ya? kita diktator, tidak. Kalau kita tak puas hati boleh fight balik. Oh, Saya secara peribadi, saya pernah jadi saksi pendakwaan untuk kes terhadap kes Syiah. Ada satu kes Syiah yang kami pernah tangkap di sebuah daerah di negeri Pahang. Saya tak sebutlah daerah mana. Kita tangkap dia kerana kita percaya dia terlibat dengan Syiah. di sana Imam juga ada masjid Syiah kena ternyata terlibat. di Malaysia ya. Aku kira cuma di sini aja yang ada Syiahnya. Ternyata di mana-mana ada Syiah ternyata. Terlibat dengan elemen Syiah. Maklumat daripada special branch kita dapat, kita buat kajian, kita buat risikan, ekori pergerakan dia, ia confirm, dan kita pun dakwalah dia di mahkamah. Tetapi sebab dia pasang lawyer, dia menyebabkan saya sebagai IO ketika itu dipanggil untuk memberikan kenyataan. Naik mahkamah, mana boleh lawan? Kalau you rasa you betul, you lawan lah. Iya. Masa tu peguam bela akan tanyalah kita, exhibit yang kita buat dicabar, macam mana ni. Kredibiliti kita sebagai pegawai IO dipertikaikan. Awak mengaji di mana? Awak bidang apa? Awak bidang akidah ataupun tidak? SOP pengumpulan bukti-bukti itu susah juga dipersoal. di sana ya, Pakai kamera dilawan apa? orang Adakah ya? kamera itu dia macam-macam lawyer. Itu kerja lawyer lah. Iya. Artinya kalau tidak puas hati boleh bawa kes ke mahkamah. Maknanya janganlah kita rasa diktator lah negara kita. Tidak. Sekarang ni tuan-tuan, di negara kita ni kita boleh war-warkan. Sebab tuanku saya ingat titah 2 kali lah bulan puasa ni di negeri Selangor. Pahang baru kemarin titah. Sekarang ini kita ada 7 ajaran sesat yang duduk bawah radar PDRM secara direct. Ni tuan-tuan jangan masuk kumpulan ini. Walaupun indah macam mana pun jangan join. Pertama sekali Tarikat Habib Shah. Yang kedua Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara. Tuh guys, nama-namanya guys. Yang ketiga Milah Abraham. Yang keempat ajaran Suhaini ataupun Sihab. Yang kelima Nur Mutiara Mutmainah NMM. Yang keenam The Ahmadi Religion of Peace and Light. Dan yang ketujuh Perjalanan Mimpi yang Terakhir PMYT. 7 ni jaga jarak. Indah macam mana pun jangan ikut. Oke, habis guys. Hari ini Indah React. Ya, ternyata memang banyak ajaran-ajaran sesat itu ya. Di Indonesia aja banyak banget itu memang. Yang ketahuan ya, yang sudah ketahuan aja sudah 300-an lebih kan datanya. Belum lagi yang masih belum terungkap gitu ya. Kemarin juga sudah ada yang tertangkap, ketua pesantrennya itu bukan ajaran sesat, tapi memang ketua pesantrennya itu, gurunya itu memang mencabuli, merogoh 22 santriwatinya guys. Wah, ngeri ya guys ya. Aku jadi mikir-mikir juga, anakku kan cewek juga, aku masukkan sana pesantren gitu, memang harus cari pesantren yang bagus-bagus banget kalau mau dimasukkan pesantrennya. Itu sebenarnya pesantren bagus loh guys di Lombok itu guys, mengerikan juga jadinya ya, harus diawasi terus. Ya itu guys, di Indonesia memang banyak yang kayak gitu. Cuman sebanyak-banyaknya ajaran sesat di Indonesia, lebih banyak yang normalnya guys ya. Misalnya ajaran sesatnya ada 5 juta orang pengikutnya gitu kan. Penduduk Indonesia itu 300-an juta. Nah, itu cuman berapa persennya, berapa ratus-peratusnya lah itu. 5 juta dibandingkan 300 juta itu masih banyak yang normal, orang-orang normal, orang-orang yang lurus ya guys. Ya semoga aja karena film bid'ah ini semakin banyak yang orang-orang yang speak up gitu, yang berani speak up. Kalaupun ada yang melenceng-melenceng, pernah terjadi sesuatu saat dia sekolah, saat dia di
pesantren gitu ya, saat dia belajar agama. Seperti kasus yang kemarin tuh karena nonton film bid'ah juga mereka speak up akhirnya. Ya, nanti kita lihat lagi ya ceramah-ceramah Ustadz dari Malaysia yang bagus-bagus. Jadi stay tune terus di Indo React TV. Untuk kalian teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga. Mohon maaf jikalau aku ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.